مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala syahrul ramadan syahrul mubarak syahrul maghfirah wa syahrul idhun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam ke-9 Ramadan. Semoga insyaallah puasa yang kita telah tunaikan bersama dan amalan-amalan ibadah yang mengikuti puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan dirahmati Allah. Salah satu amalan yang mengikuti ibadah puasa yang kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Tidak bisa kita pungkiri hadirin yang dimuliakan Allah, selama bulan suci Ramadan, mulai hari pertama sampai dengan malam hari ini, rata-rata umat Islam ini membaca Al-Quran boleh dikata setiap selesai waktu sholat, boleh dikata juga setiap waktu dan setiap saat. Cuma sangat disayangkan hadirin, kalau ini hanya berlaku selama bulan suci Ramadan toh saja. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana bacaan Al-Quran yang kita ditempa di bulan suci Ramadan bisa menjadi kebiasaan di 11 bulan berikutnya. Ada yang sangat aneh menurut saya, kalau saya perhatikan ini hadirin, ketika di luar bulan suci Ramadan ada dua kondisi orang biasa baca Al-Quran. Ini menurut yang saya biasa perhatikan. Yang pertama, biasanya orang rame-rame membaca Al-Quran kalau ada orang meninggal, yaitu biasa dihatamkan Al-Quran berjuz, sehingga pada saat satu kali bacaan itu bisa dihatamkan 30 juz. Itu pertama. Yang kedua, itu pada saat orang mau nikah, biasanya orang tinggi atau mapaci. Dan ini kadang juga biasa agak membingungkan, karena dibilang katanya menghatamkan Al-Quran, tetapi yang baca gurunya. Yang mau dihatamkan justru tidak goyang-goyang dari tadi mulutnya. Itu saja yang ditunjuk Al-Quran, lain yang kita baca, lain yang dia tuntut. Dan yang ketiga, ini yang sangat luar biasa Pak, bikin miris. Nanti dibaca Al-Quran kalau ada orang kesurupan. Ketika ada orang kesurupan lalu diambilkan itu Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah kitab suci kita, bahkan mohon maaf, dia merupakan petunjuk buat kita keselamatan di dunia wal akhirat. Lantas bagaimana keistimewaan Al-Quran sehingga harusnya ini menjadi kebiasaan bagi kita? Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh
Kita bisa lihat dasarnya dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Ini sempat barangkali kalau saya tidak salah beberapa bulan yang lalu itu sempat viral ketika pada saat ada orang yang mau membakar Al-Quran. Tapi alhamdulillah karena ini ayat juga mengatakan bahwa kami pasti akan memeliharanya. Begitu pas dia mau bakar, ada saja orang yang mencegahnya. Bahkan waktu itu saya lihat di dalam Facebook itu orang yang membakar tadi itu dikasih tinggalan terbang, seolah-olah dia mau berkata bahwa ini Al-Quran ini bentuk kami buat umat Islam, tapi kenapa kalian membakarnya? Itu pertama. Yang kedua, Al-Quran ini mudah dihafalkan. Kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 32. Wa laqad yassarna al-Qur'an lidzikr. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk belajar. Coba kita lihat hadirin. Berapa banyak di antara generasi-generasi kita ketika hatinya sudah terpaut dengan Al-Quran itu dengan mudah dia hafal Al-Quran. Ini yang sempat viral juga Pak di tahun yang lalu kalau saya tidak salah. Itu najah. Kita mungkin dengar kata-kata, kalau dengar kata najah yang sudah diponis sama dokter itu mengalami kelumpuhan otak. Tapi wallah demi Allah, karena Al-Quran yang dia pelajari, meskipun dari tadi ada kekurangan, dia duduk di atas kursi roda, tapi memang Allah sampaikan Al-Quran itu memang dimudahkan untuk dipelajari. Seperti itu Al-Quran Pak, kayak Al-Quran digital pada dirinya. Karena ada yang menguji Bapak Ibu, diuji ini aja, dibacakan, dia sampaikan ini Al-Quran surah ini, halamannya halaman sekian, di bagian atas tengah atau bawah, dia sampaikan seperti itu. Subhanallah, karena memang keistimewaan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Ini biasa kita baca ini Pak di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai apa? Hudan, petunjuk. Ini kalau kita mau memberikan gambaran hadirin yang dimuliakan Allah, kalau yang namanya petunjuk maka ikuti itu petunjuk supaya apa? Kita tidak tersesat. Jangan terjauh Bapak Ibu. Kita saja di dunia membutuhkan petunjuk. Contoh, saya waktu beberapa hari yang lalu dapat undangan. Undangan apa itu? Takziah. Di mana itu? Di sekitar daerah Galeso. Saya belum pernah ketemu sama ini tuan rumah. Cuma waktu saya dihubungi Bapak Ibu, dia bilang begini, Ustaz, nanti saya sharekan link saja Google Map, insya Allah mudah sekali. Saya bilang oke, saya kasih share. Ini bayangkan Pak, karena kita dari tadi ini waktu kesana kan sudah salat isya, selesai tarawih, ya. Jadi waktu itu kebetulan memang dekat-dekat situ Pak, karena sekitar-sekitaran kita Malate kami dapat jadwal. Akhirnya saya ikuti itu kan namanya petunjuk. Tapi bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, ada saja petunjuk dan ada biasa salah. Termasuk di Google Map biasa juga faktor orang. Kayak itu malam. Bayangkan itu kan juga bicara 300 meter ke depan belok kiri. Saya belok kiri. Begitu pada saat saya belok kiri, sudah mulai saya was-was. Kenapa Pak? Sudah tidak ada lampu penerangan. Nah, lalu dia bilang lagi 50 meter ke depan belok kanan. Nah, tambah mulai saya begini. Kenapa? Samping kiri kanan saya sawah. Lalu dia bilang lagi 20 meter ke depan pas lokasi acara. Begitu pas saya lihat di sini pas tojeng. Tapi kenapa tidak ada yang ini orientasinya? Yang ada samping kanan sawah,
samping kiri sawah. Ini tuan rumah juga gelisah, dia telepon saya. Halo Ustaz, di mana? Saya bilang, ada Pak ini di lokasi acara. Dia bilang tuan rumah, mohon maaf Ustaz, saya dari tadi ini balik kiri kanan buka belakang tidak ada yang kuliah. Bilang ini kan yang set ini. Bilang coba, bagaimana kondisinya itu Ustaz tempat? Saya bilang kan di sebelah kanan sawah, di sebelah kiri sawah. Lalu dia bilang, astagfirullah Ustaz, maaf. Bilang, kenapa Ki? Saya kemarin waktu ke kiri Google Map memang sementara di sawah kamu sekarang. Nah itu ada saya petunjuk kadang-kadang biasa, tapi kita dibikin salah. Apalagi kalau tidak ada petunjuk, maka ini Al-Quran fungsinya, keistimewaannya jadikan petunjuk supaya apa kita tidak tersesat di dunia wal akhirah. Sidang jamaah yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini yang sangat saya suka ini, keistimewaan Al-Quran sebagai penawar obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Syifa, obat, warahmah, kasih sayang. Tapi ingat, ada kata-kata embel-embel di belakangnya, lil mu'minin, bagi orang yang percaya. Coba lihat bagaimana orang-orang tua kita dulu. Saya masih ingat itu, almarhum kakek, adik perempuan saya, ketika biasa dia dapat haid, terutama ini mungkin mohon maaf bagi kaum hawa, kalau adik saya itu dapat haid, lantas dia bilang sama kita, dia bilang, Kak, tidak bisa tahan ini rasa sakitnya, kayak terus di belakang. Satu saya bilang, pergi sama kakek. Begitu pergi sama kakek, hanya diambilkan Pak Muhammad. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesia ini. Lepot toto, daun toto. Apa bahasa Indonesia nya itu Pak? Tidak ada juga yang tahu. Saya pernah kayaknya salah terjemahan karena sontak-sontak kan. Saya bilang itu lepot toto. Kayaknya ini bahasa Indonesia nya daun tusuk-tusuk. Kan itu tomo ditusuk. Jadi daun toto itu daun tusuk-tusuk. Nah itu diambil saya lihat, lantas dikasih saya lihat itu Pak, 3 lembar di sini, di depan, 3 lembar. Lantas setelah dari tadi dia kasih di sini, ambil lagi 2 lembar di belakang, berarti 3 tambah 2 5 ganti. Saya cuma lihat itu kakek dia membaca doa. Nanti selesai itu saya tanya, kakek apa kita bacakan? Ada di dalam Al-Quran. Tapi tidak kasih tahu. Kenapa dia tidak kasih tahu? Karena seolah-olah mau bilang hanya bertanya yang sesat. Nanti itu Pak, ketika pada saat saya betul-betul mau belajar itu bahwa ternyata kita ini kalau belajar ini semakin bodoh, kita semakin bodoh. Saya merasa diriku semakin bodoh. Itu hari saya datang, oke, ini saya betul ini. Apa kita bacakan? Langsung dia bilang ada di dalam Al-Quran. Bilang iya betul ada dalam Al-Quran, tapi kasih tahu di mana itu. Lalu dia bilang pergi ambil air dulu. Sudah saya ambil air dulu, udah kasih dulu di situ. Kok bisa ini? Bilang iya. Ini doanya Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tapi jangan langsung tutup. Ini sebut namanya orang yang sakit perutnya. Ini kan tadi ada perempuan. Berarti tidak mungkin kan Dembeta. Harusnya kan nama perempuan. Kebetulan saya punya adik namanya itu EDC apa namanya? Demurni. Ada sebenarnya pada yang lalu saja itu Desenga, tapi biasa kita Demurni sini. Nah itu biasa dibacakan. Jadi ini Demurni kuntu minal zalimin. Tapi begitu pada saat itu dengan minal zalimin, ternyata ini yang dia jadikan kunci. Baraka la ilaha illallah. Coba pikir-pikir lagi. Kalau dipikir Pak, apa yang hubungannya tadi ini daun tobo dengan ini sakit perutnya? Bahkan dia bilang tembus di situ. Dan alhamdulillah saya ingat ini Pak, Ibu, waktu pas istri saya anak kedua dia lahirkan. Karena
waktu dilahirkan saya punya anak yang kedua ini, mohon maaf, dia besar. Bayangkan Pak, 3,9 berat. Nah ini istri sudah dari tadi berbuat setengah mati. Sampai satu dia bilang dari tadi itu dokter, tapi kalau mau lihat istri kita selamat, lebih bagus sesar. Jadi saya ini kasihan berpikir dokter bilang selama ini kan tidak pernah istri saya itu sesar. Cuma satu saya bilang, dokter tidak ada jalan lain. Dia bilang ada, ya istri kita meninggal. Dalam hal itu kamu gak itu solusi. Jadi saya cuma bilang begini, Pak, minta tolong Bapak dokter, kasih aku kesempatan. Itu hari saya ambil air aqua yang 600 ml, lalu saya masuk ke dalam. Itu topik juga membacakan. Tapi caranya itu kalau orang melahirkan, ini diambil, tapi satu tutup. Tutupnya itu saja satu tutup, baru itu diambil, baru dibacakan. La ilaha illa anta subhanaka inni, sebut namanya. Yang istri itu namanya Mardiana. Jadi usul topik Mardiana. Kuntu minal zalimin. Barakallahu. Bukan dari tadi bersama sini. Seperti dari tadi kayak awal-awal itu kali. Baru selebihnya itu saya kasih minum. Nanti kasih suster. Mau apa itu? Saya bilang belum ada. Kenapa dikasih minum? Jangan Ki. Nanti sebentar kembar itu kembar air. Nah ini kan sekarang lagi viral kembar buaya. Dia bilang kembar air. Saya bilang suster, jangan dipikir tuh, kan ini istriku. Selesai itu pas saya keluar, tapi namanya kan kita kembali. Tawakal Allah. Begitu saya keluar Pak, tidak cukup kayaknya itu tidak 5 menit langsung melahirkan. Justru itu dari tadi yang bilang ini jangan dikasih minum Ki, kembar air Ki. Begitu pas keluar itu anak datang di sini. Pak, selamat ya anak. Saya kemudian alhamdulillah masuk ke dalam. Sudah itu, sudah bersihkan saya itu suster, baru saya azankan. Selesai diazankan datang kita di suster yang bilang-bilang tukar dengan air. Dia air tadi itu. Jadi saya bilang lagi kasih minumnya air supaya tukar dengan air. Karena dia bilang karena tidak percaya dia ada pertolongan dari Allah. Makanya tadi jangan makin dari tadi ragu kalau Allah yang akan menjadi penolong. Yang terakhir, ternyata Al-Quran ini Pak sebagai mukjizat terbesar dari kitab Muhammad SAW. Bahkan di kemudian hari Al-Quran akan mencari orang yang membacanya. Ingat, mohon maaf, kalau kita baca sejarah berapa nabi dan rasul yang ketika pada saat meninggal sudah hilang mukjizatnya. Ingat Nabi Musa, tongkatnya begitu meninggal Nabi Musa hilang juga mukjizatnya. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Ya kan, dia bisa berbicara dengan Allah, memerintahkan jin, tapi meninggal Nabi Sulaiman sudah tidak ada lagi mukjizatnya. Tapi demi Allah, Nabi kita Muhammad SAW, alhamdulillah sudah tidak ada lagi, tetapi mukjizatnya sampai hari ini masih ada sama kita. Maka rugi kita kalau bulan suci Ramadan kita tidak bisa gunakan untuk memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mampu menjadikan momen bulan suci Ramadan sebagai momen untuk cinta terhadap Al-Quran. Kita bisa istiqomahkan 11 bulan yang akan datang. Ubur-ubur ikan lele, ada kata makan ikan. Ingat, di kubur kita sendirian maka berbanyak amal kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.